Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ja'ala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah sekalian, dengan qudrah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini di hari keempat di Mina. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala kita bisa mengucapkan dan menunaikan segala apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika dalam pelaksanaan ibadah haji kali ini. Ya, mudah-mudahan kita berupaya secara maksimal menyelesaikan seperti apa yang telah dicontohkan. Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun nikmat demi nikmat terus berdatangan, tenda Mina sudah mulai terasa lapang. Sudah ada hijrah ke tenda lain. Tapi harapannya walaupun sudah bertambah nikmat, bertambah lapang, yang namanya ngaji tetaplah ikut. Karena harapannya apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita rindukan, apa yang sudah kita cita-citakan, yakni kita akan kembali Masa depan cerah. surga. Ke surga adalah sebuah tujuan. Maka untuk mencapai sebuah tujuan kita perlu kendaraan dan juga perlu pemandu. Nah, untuk menuju surga ini, pemandu yang kita maksud adalah sebuah contoh yang memang Allah pun juga mengisyaratkan. Contoh yang tiada lain, tiada bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita perlu mengikuti apa yang telah disampaikan. Dan kita tidak berharap sekecil apapun contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak kita ikuti. Misalnya, alhamdulillah ini jamaah sudah sebagian besar sudah tumbuh akar gigi gitu. Jenggot ini akar gigi gitu. Karena rajin sikat gigi, tumbuhlah jenggot itu. Ini salah satu contoh sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Dan jangan salah juga, jenggot ini juga merupakan salah satu doa. Karena kita hanya berpikir doa itu ketika ada masalah. Tapi yang kedua, doa juga bisa kita lakukan dengan sebuah ibadah. Artinya ibadah kita ini juga sebagai doa. Ketika kita mengikuti contoh dari Rasulullah sambil jenggot seperti ini, artinya kita menginginkan mengikuti Rasulullah untuk kembali pulang ke surga. Maka dari itu, agar kita bisa lebih terarah, terbimbing, maka di materi kedua ini alangkah baiknya kita bisa lebih mengenal bagaimana Rasulullah. Materi kedua ini adalah Ma'rifatul Rasul. Harapannya apa yang telah dicontohkan bisa kita ikuti. Tinggal kita amati, kita tiru tanpa dimodifikasi. Jadi nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Baik sekalian, untuk menyingkat waktu, ini karena cukup panjang kajiannya, harapannya seimam bisa dengan sesingkat-singkatnya, dengan waktu yang terbatas, bisa memberikan informasi berkaitan dengan apa yang perlu kita kenal dari Rasulullah SAW. Untuk itu, marilah kita siapkan hati, pikiran, pendengaran, dan mata kita untuk menyimak tausiah kalian. Bagi yang tidur, silakan dibangunkan.
Yang sudah bangun jangan ditidurkan. Pada Ustaz Imam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Rangkaian ibadah demi ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji, alhamdulillah kita dapat tuntaskan. Insyaallah tinggal 2 kali lagi. Hari ini melontar seperti kemarin. Mudah-mudahan melontar hari ini, walaupun mungkin bersamaan dengan saudara-saudara kita yang nafar awal, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk berdoa sepanjang-panjangnya setelah melontar ula dan kemudian melontar Jumratul Wusta. Mudah-mudahan cukup panjang. Harapannya lebih panjang dari kemarin. Kapan lagi kita punya kesempatan untuk berdoa selesai melempar Jumratul Ula dan Jumratul Wusta. Tidak ada kesempatan kecuali dalam rangkaian ibadah haji. Ya. Maka kita berusaha untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada jamaah untuk bisa mengambil kesempatan emas berdoa itu. Ya. Kemarin agak mau dipanjangkan, tapi polisi sudah tentara sudah mendekati yang pegang bendera. Pinter itu kalau tentara tuh, yang pegang bendera atau kelihatan mana ustadznya, jadi pegang dulu untuk segera mencukupkan dan bergerak. Ya kita maklum, mungkin karena padat. Mudah-mudahan nanti kita lebih punya kesempatan. Ya Allah ya. Sekali lagi, kapan lagi kita bisa
berdoa berkait dengan selesainya kita lempar jumrah yang pertama maupun jumratul wusta. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah SWT. Kemarin alhamdulillah kita punya kesempatan untuk melontar di waktu yang utama, ba'da zawal. Mudah-mudahan hari ini nego-negonya juga bisa berhasil untuk kita diberi kesempatan melontar bukan sebelum duhur, bukan setelah maghrib, tapi mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk melontar ba'da zuhur atau nanti pada asar di sekitar, yang penting sudah ba'da zawal, ba'da zuhur. Mudah-mudahan berdoa saja kita semuanya ya, nanti travel biar terus lagi komunikasi ya dengan pihak maktab ya, agar diizinkan untuk kita melontar ba'da zawal, sehingga kita mendapatkan waktu yang utama. Itu yang kita usahakan. Kalau udah mentok nggak bisa, ya yang penting sahnya itu. Yang penting masih di waktu yang dibenarkan. Tapi kita mesti ikhtiar secara maksimal dulu. Begitulah. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siang ini saya akan coba usaha untuk bisa menyelesaikan topik yang kurang kemarin, ma'rifatullah, kemudian dilanjutkan dengan ma'rifatur Rasul, yang muqaddimah materi ma'rifatur Rasulnya sudah disampaikan tadi di kultum subuh, insyaallah. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Nih bapak-bapak antusias ngajinya, masya Allah nih. Mudah-mudahan ini tanda-tanda baik setelah haji. Insya Allah nih. Ibu-ibu, bapak-bapaknya rajin ya, alhamdulillah. Bapak-bapaknya rajin, insya Allah. Ya kalau ngantuk-ngantuk dikit namanya dengerin ceramah ya. Ya maklum ya. Tapi kira-kira ibu-ibunya nggak kelihatan. Insya Allah kita yakin ibu-ibunya lebih semangat. Semangat. Halo ibu-ibu, mengikuti kita? Hadir Bu? Oh 2 orang. Hoax ini kali ini. Untuk meyakinkan bapak-bapak nih, ibu-ibu hadir? Tuh Pak. Tanya untuk meyakinkan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemarin saya mengajak kita untuk merenungkan satu ayat. Mudah-mudahan jadi oleh-oleh ya. Saya mau singkat-singkat saja. Sebenarnya kalau materi ma'rifatullah ini nanti mungkin bicaranya tentang eksistensi Tuhan, setelah itu bicara tentang konsep Tuhan dalam Islam, setelah itu bicara tentang cara mengenal Allah, kemudian bicara tentang komitmen syahadat, banyak. Tapi kita coba untuk ringkaskan. Nah, oleh-oleh yang baik untuk kita bincangkan sama anak-anak kita, sama keluarga kita ya, di mana Allah berfirman, innani apa? Innani anallah la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surat apa kemarin? Oke, ya. Jadi Allah memperkenalkan bahwa innani anallah. Penting tuh, ya. Sesungguhnya aku itu adalah Allah. Allah itu memperkenalkan tentang nama dirinya. Pertanyaan sederhana ya, mosok menyembah Tuhan yang namanya saja tidak tahu, yang namanya saja tidak dikenali atau tidak jelas konsep namanya. Ini poin panjang, Pak. Kalau dikenali lebih lanjut ya. Allah namanya Asmaul Husna. Itu kalau lebih mau mengenal ke sana nanti. Ya. Memahami tentang Asmaul Husna, itu nama-nama Allah. Yang kedua, Allah menyatakan la ilaha illa ana. Di sini ada dua pesan penting, ya. Selain menegaskan bahwa, ya, Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi, juga meniadakan sesembahan selain Allah, Tuhan lain selain Allah. Dan yang ketiga, yang keempat, Allah kemudian menyeru kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dan menunaikan salat untuk mengingatku. Saya ingin tambahkan sedikit ya, Bapak-bapak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga ya dengan tegas menyatakan. Nah, apa ada Tuhan setegas begini menyatakan? Dengan tegas menyatakan bahwa bila Tuhan itu banyak, maka langit dan bumi itu bakalan hancur. Ya. Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat surat Al-Anbiya ayat yang ke 21, 22. Allah tegas menyatakan, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi alihatun Tuhan illallah selain Allah, Allah menyatakan la fasadata, bumi langit itu akan hancur. Jadi ya, Allah itu tidak hanya menyatakan dirinya Tuhan, tidak hanya mengenalkan nama dirinya, tidak hanya mengatakan dirinya itu adalah Tuhan yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, tapi juga menolak. Menolak Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan bahkan mengatakan, berfirman, kalau di langit dan bumi ini ada dua Tuhan, maka yang terjadi adalah ya, akan terjadi rusak binasa. Itu. Kalau sampai banyak Tuhan. Nah ini gimana mendialogkan ini dengan anak-anak? Penting.
untuk sekali lagi menguatkan bahwa ketika anak kita ditanya siapa Tuhanmu, dia dengan sangat tegas, penuh keyakinan, argumentatif, bahkan mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Itu. Nah, ini penting. Dan saya kira sangat mudah untuk diterima akal sehat. Coba bayangkan kalau langit dan bumi ini diatur dan dikendalikan oleh Tuhan yang banyak, gimana? Gimana jadinya? Ntar kata yang mencipta, enak aja, kita susah-susah nyipta, ente ngerusakin. Kata yang memelihara, jangan nyipta dulu dong, kita yang memelihara. Makanya Pak Karen Armstrong itu penulis produktif Amerika. Dia ketika diwawancarai oleh harian Republika tentang apa agama Anda, Karen Armstrong itu menjawab, saya ini monotheis freelance. Kenapa? Dia ini sangat argumentatif, menulis buku, mendukung, meyakini Tuhan yang benar itu satu, dan menolak dengan segala argumentasinya tentang faham politeisme, banyak Tuhan. Politeisme itu bahasa kita syirik. Dia menolak habis. Dia meyakinkan tentang konsep tauhid itu sangat tepat. Tapi yang menarik, dia ini sampai hari ini belum Islam. Bahkan dia juga nulis buku tentang keagungan Muhammad. Tapi sampai hari ini dia belum Muslim. Gitu loh. Maka harian Republika tanya sama dia, lalu agama saudara apa? Dia jawab, monotheis freelance. Ternyata yang freelance bukan hanya pekerja pabrik ya. Jadi dia itu sangat yakin Tuhan itu satu yang benar, dan menolak konsep Tuhan yang banyak. Tapi untuk masuk agama Islam dia masih belum. Itulah dan banyak fenomena itu. Kemarin saya ceritakan kan, narasumber di IPTN kan begitu, waktu membahas tentang mukjizat Al-Quran dan Sunnah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, baik. Ini bahkan yang penting Bapak dan Ibu, nanti di antara sekian banyak nanti sekian banyak umat ini, termasuk kita, keluarga kita, perlu lebih kenal dengan Allah melalui pengenalannya terhadap Asmaul Husna. Dari sekian banyak, yang penting juga untuk didialogkan, disampaikan kepada anak-anak kita adalah apa? Bahwa Allah itu pencipta, Khalik. Dia bukan dicipta. Dia adalah yang mencipta. Dia adalah yang mencipta. Dan
itu bisa kita hadirkan, kita ajak mereka untuk apa? Membaca banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu sang pencipta. Misalkan pada surat Al-Baqarah ayat 29, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian juga misalkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, Allah itu mencipta. Ya. Sekarang gini Pak, di antara yang dalam konteks mencipta ini ya, yang penting untuk menjadi perbincangan. Ini kursi ini kan sudah fakta penciptaan ya Pak. Ini kursi ini kan sudah fakta penciptaan ya. Ya. Pertanyaannya sederhana secara akal sehat ya. Ini ada kursi. Mungkinkah kursi ini ada tanpa ada yang mengadakan? Atau dia ada dengan sendirinya? Dua yang disebutkan dalam Quran. Apakah dia ada dengan sendirinya? Ataukah dia ada yang mengadakan? Ya. Yeah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu pertanyaan yang Allah ajukan di surat At-Tur ayat yang ke-35. Surat At-Tur ayat ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kalau Pak Ngapunten, Pak Haryono ya? Pak Haryono. Oh Pak Putih. Kalau Pak Haryono diajukan pertanyaan ini ke Pak Haryono, Pak Haryono ini ada tanpa ada sesuatu yang mencipta atau ada dengan sendirinya Pak Haryono? Ada sesuatu yang mencipta. Segini loh Pak faktanya. Kalau kita ini ada dengan sendiri kita, kira-kira model saya ini, ya model saya ini, kalau saya punya kuasa untuk menghadirkan diri saya, kira-kira saya milih seperti saya, posturnya, atau seperti Pak Gede? Seperti Pak Gede kan, bukan Pak Kecil kan? Kan gitu kira-kira. Kita ini terima jadi loh. Betapa orang tua tak punya kuasa untuk menentukan apakah anaknya laki ataupun anaknya perempuan. Yang menyedihkan, dia adalah anak yang ketiga, yang dari sejak awal dia merindukan anak laki-laki, sampai nomor 2 tetap perempuan. Nomor 3 lahir juga perempuan. Berarti dia lahir tak dikehendaki. Misalkan tidak punya kuasa, maksud saya di situnya. Tidak punya kuasa. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini ada tanpa ada yang mengadakan, atau kita ini ada dengan sendirinya? Saya kira sekarang, matahari bulan ini kan sudah jadi fakta penciptaan. Nah, kalau ini sudah jadi fakta penciptaan, lalu menjawabnya gimana? Ini sudah fakta penciptaan. Pertanyaan diajukan,
matahari bulan itu ada tanpa ada yang mengadakan? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, atau mereka ada dengan sendirinya? Berjalannya dengan sangat teratur, matahari terbit di timur, terbenam di barat. Betulkah dia berjalan tanpa ada yang mengendalikan, atau dia berjalan dengan sistemnya sendiri tanpa ada yang mengendalikan? Ini sebuah pertanyaan. Nah, kalau itu kemudian diajukan pertanyaan dan secara akal sehat, ini pasti ada yang mencipta, ini pasti ada yang mengatur. Dua kata kunci. Ini ada yang mencipta, ini yang ada mengatur. Pertanyaannya, siapa yang mencipta? Siapa yang mengatur? Bagaimana agama yang lain memberikan rumusan jawaban atas pertanyaan siapa yang mencipta, siapa yang ngatur? Kalau pertanyaan itu diajukan ke kita, Pak, mudah jawab. Kita akan jawab, siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Dari mana Anda tahu kalau dia yang mengatur Allah, dia yang mencipta Allah? Allah sendiri yang menyatakan di kitab sucinya bahwa Allah lah yang menciptakan itu, Allah yang mengendalikan itu, Allah yang mengatur itu. Mana ada Tuhan di muka bumi atau yang dipertuhankan selain Allah yang siap untuk memberikan jawaban setegas itu? Bahkan dalam konteks Nabi Isa saja, pertanyaan sederhana, lalu Nabi Isa itu ada dengan sendirinya atau ada karena diadakan? Kalau dia disebut Tuhan, pertanyaannya kemarin saya sudah sampaikan, lalu Tuhan sebelum Nabi Isa itu konsep Tuhannya apa? Karena Nabi Isa-nya belum ada. Saya ingin sampaikan yang begini nih, Pak. Jangan kita merasa tenang ya. Di hari-hari seperti ini, di masa-masa hari ini, anak kita baca Quran, anak kita sholat. Jangan-jangan kita kaget ketika kita ajak bicara dia. Ternyata dia mengungkapkan sesuatu yang betul-betul nggak kita duga. Gitu. Misalkan, dia sih sholat, dia pakai jilbab, dia baca Quran, bahkan hafal misalkan 5 juz. Tapi tiba-tiba bilang sama ayahnya, ya, emang Tuhan itu ada ya? Apakah ada fakta itu? Ada. Ada fakta itu. Sampai yang bersangkutan itu diajak oleh ibunya ke rumah saya. Anaknya baca Qurannya bagus, sekolahnya di sekolah Islam, ya. Dia baru S1, tapi sudah biasa ngerjakan skripsinya anak-anak tesis anak-anak UI S2. Lanjut di Swiss, dia kuliah, tadinya ke New Zealand. Tapi begitu datang, langsung dia mengajukan pertanyaan, emang Tuhan itu ada, Ustaz? Jawabannya, dia sholat. Dia sholat. Pertanyaan adalah, lah kalau begitu soalnya, lalu sholatnya itu dia menghadap siapa? Lalu sholatnya itu mempersembahkan diri untuk siapa? Itulah. Kadang-kadang ibadah ritual ditunaikan, tetapi roh dari ibadah ritual ditunaikan itu dia belum temukan. Ada sejumlah anak mahasiswa dari Universitas Pancasila. Salah satunya ponakan saya, dia datang. Ya, dia tiba-tiba ya bertanya banyak hal.
dan saya menyambut baik kehadirannya. Kita ajak dialog. Disitulah banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah Tuhan itu ada, gitu. Apakah, emangnya kenapa sih kita itu kok mesti mengikuti Rasul? Rasul kan zaman dulu, kita kan zaman sekarang. Gimana yang jelasin tuh? Ya. Bahkan ketika saya ada kelas di Al-Azhar, studi Islam di Al-Azhar, tiba ada 2 orang ingin bergabung. Panitia tanya sama saya, boleh nggak saat ini 2 orang mau masuk kelas? Kenapa emang nggak boleh? Ya dua-duanya ini belum Islam. Dia bukan Islam, nggak pakai jilbab, Ustaz. Ya senang sekali saya bilang. Alhamdulillah. Itu hari Kamis. Saya biasanya ngajar hari Kamis di studi Islam Al-Azhar itu jam 10 sampai jam 12. Oh, senang sekali saya bilang. Sudah bergabung saja. Itu. Bergabunglah dia. Rupanya dia ngaku kalau Kamis belajar di Al-Azhar, nanti malam Jumatnya dia belajar sama pendeta. Nah, saya bilang saya tambah semangat. Justru kita sampaikan PR-PR yang mudah-mudahan itu tersampaikan juga kepada ya. Salah satu di antaranya adalah sekarang ini sudah jadi fakta penciptaan. Kita nggak bisa menghindari loh. Kita ini sudah ada loh. Kursi ini ada. Alam jagat raya ini jelas sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini ada tanpa ada yang mengadakan, atau mereka ada dengan sendirinya? Mereka sendiri yang mengadakan. Itu jawaban pertanyaannya. Dan Allah mempertanyakan itu. Kalau itu ditanyakan kepada kita, kita mudah untuk memberikan jawaban. Ini sudah menjadi fakta penciptaan, dan kita mengatakan adanya fakta penciptaan ini pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah. Dan kita mengatakan bahwa Allah yang menciptakan karena Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan itu semuanya. Bahkan kalau kemudian harus dicek, disitulah pentingnya mengkaji tentang mukjizat Al-Quran dan Sunnah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kok cocok nih? Kok cocok nih? Walaupun jangan cocokologi nih. Kebenaran Al-Quran tidak harus menunggu penemuan ilmiah. Kebenaran Al-Quran tetap kebenaran Al-Quran. Tapi begitu ini cocok. Seperti kisahnya Kusto itu. Pertemuan 2 laut yang tidak bertemu seolah-olah ada dinding. Yang dia berbahagia sekali. Seolah-olah dia mendapatkan fenomena baru dan ini akan jadi teori. Tapi ketika dia main ke rumah kakaknya, didapati di atas meja Al-Quran dengan terjemah bahasa Inggris, pas dibuka keluar ayat marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Paket ya. Ini fenomena yang saya lihat. Ini kitab apa? Ini dari mana? Itulah awal yang menjadikan kemudian dia mendapatkan hidayah. Nah, maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mencipta dan mengatur itu menjadi hak prerogatifnya sang pencipta. Tapi begini Pak, kita nggak bisa berhenti. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan tanpa ada kata akhirnya. Coba bayangkan, kalau sampai ada kesimpulan adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan berdasarkan ayat ini tanpa ada titik. Pertanyaan saya sederhana kalau begitu. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Terus kalau nggak ada titiknya, telur sama ayam duluan mana?
Telur sama ayam duluan mana? Ayam. Oh, Bukan, ini bukan kata dia nih. Atau sekarang saya ganti, ayam sama telur duluan mana? Susah. Kalau disebut telur, telur yang menjadi sebab adanya ayam. Kalau disebut ayam, ayam yang menjadi. Itu dia. Pasti ada sesuatu yang berhenti pada satu titik, entah itu ayam atau telur, yang menyebabkan adanya ayam atau telur. Pasti berhenti pada satu titik, entah ayamnya atau telurnya yang menjadi sebab adanya ayam atau telur. Dan itu berarti ada dan diadakan oleh yang mengadakan. Seperti manusia. Apakah mungkin manusia, anak dari bapak, bapak dari anak, anak dari bapak, bapak dari anak? Kapan berhentinya? Berhentinya di mana? Nabi Adam. Nabi Adam menciptakan siapa? Allah dengan tangannya. Berhenti pada satu titik. Dan itu disebutkan. Jadi kalau Nabi Allah Isa ada tanpa ada ayah, hanya ada ibu, mudah bagi kita umat Islam. Jangankan Nabi Isa, oh, Nabi Adam aja tanpa ayah, tanpa ibu. Ini ada ibu kok. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian berhenti pada Nabi Adam dan tidak ada orang tua Nabi Adam, pertanyaannya, lalu Nabi Adam yang menciptakan siapa? Nah, di sini nih. Nah, menurut saya sentuhan-sentuhan ini penting. Saya suka sampaikan sekarang karena melihat fenomena di kampus ya, fenomena di anak-anak SMA, terutama yang sering bertanya, yang agak kadang-kadang nggak kepikir sama kita itu, anak SMP bahkan. SMP SMA tuh loh. Nanyanya kadang-kadang ya karena nalar dia juga belum nyampe ya. Kita tanya, Pak. Makanya coba kita dialog sama anak-anak kita. Jangan sampai ya dia seolah-olah hanya melaksanakan ritual begitu saja, tapi tidak didasarkan atas akidah yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Seringkali kita kaget. Seringkali kemudian kita kaget. Ya. Udah hari gini kok masih ngomongin Tuhan. Sampai misalkan dia bilang seperti itu. Bahkan nanti lebih jauh. Ya saya kan tergantung gimana saya. Apa urusannya Tuhan dengan saya? Itu gimana tuh kalau begitu sampai begitu? Oke, baik ya. Ini maksud saya, ini diantara yang bagaimana Allah itu memperkenalkan kepada kita. Maka dia pasti ada satu titik dan pada akhirnya ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu tidak ada sebelumnya. Dan Allah memperkenalkan dirinya dalam konteks itu. Itulah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Awal tidak ada yang mengawali, akhir tidak ada yang mengakhiri. Itu. Ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu. Makanya Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ya. Baik, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia. Ini hal-hal yang mungkin, nah, lain lagi nanti, Pak. Model misalkan mengenalkan Allah dalam konteks ayat-ayat kauniyah. Kaitannya dengan orang ketika dihadapkan oleh sebuah peristiwa. Oleh sebuah peristiwa. Ini momentum untuk lebih mengenalkan.
kepada dia tentang siapa Tuhannya. Peristiwa itu misalkan peristiwa kecelakaan, peristiwa kesulitan yang terjadi. Sekarang sederhananya begini. Orang kalau sedang berada dalam kesulitan, mentok seolah-olah nggak ada lagi jalan keluar. Itu kalau dia doa, Pak, menengadahkan tangannya itu ke atas, ke samping, atau ke bawah. Menengadahkan tangannya kemana? Ini naluri. Tuhan itu alal arsyistawa. Tuhan itu di sana. Orang boleh jadi lupa terhadap Tuhannya di saat kemewahan bersamanya, di saat pangkat dan jabatannya sedang kokoh bersamanya. Tapi kalau sudah jatuh miskin, kalau sedang dihadapkan dengan persoalan, di situ kadang-kadang naluri fitrah itu muncul. Nama Tuhan lah, nama Allah lah, nama siapa. Kayaknya udah pada nonton film pecahnya kapal Titanic ya. Udah kayaknya pada ya. Yang masalahnya yang ditonton yang apanya nih? Yang ditonton yang mananya tuh? Saya suka jadikan ini studi kasus dalam bentuk film, Pak. Bentar dulu ya, jangan sana dulu. Oke, bentar. Studi kasus dalam bentuk film. Yang menarik bagi saya beberapa hal, Pak. Pertama, itu film Titanic itu kan dibuat tidak sepenuhnya tanpa fakta. Kan dia narasumbernya Mbak Ros itu toh. Iya kan? Kan Mbak Ros itu Allah selamatkan. Allah menyelamatkan dia. Lalu dialah yang diwawancarai oleh sutradara. Nah, berarti ini semi film dokumenter. Dan yang menarik, di awal filmnya Pak yang dilihat. Di awal filmnya itu coba arsiteknya bilang apa? Iya, itu kalau dalam saya nggak hafal teks bahasa Inggrisnya. Itu kalau tidak salah Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan. Itu. Dan fenomena yang kedua yang menarik, keluarga yang mengantarkan calon penumpang kapal rata-rata ya dengan hati yang sangat tenang karena akan berlayar dengan kapal tercanggih di masanya. Seolah-olah jaminan selamat. Apa yang kemudian terjadi? Nah, terjadilah apa yang terjadi. Sampai kemudian tiang kapal patah. Kapal terbelah menjadi dua. Nah, saya ini menduga, dugaan saya nih, saya nggak wawancara kan, saya nggak wawancara mereka. Itu tidak secara kebetulan sutradara itu ada adegan, ada matanya terbelalak, seolah pandangan yang sangat kosong. Itu kapal sudah terbelah tuh, pandangan kosong. Lalu si ibu itu bilang, ya Tuhan. Ada satu lagi mengeluarkan air minum dari kantongnya. Begitu melihat seolah-olah tidak lagi ada harapan, akhirnya negak minum-minuman. Dan juga ada satu lagi, ya Tuhan, di saat situasi sangat sulit, wa idza massal insanu durrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu
maraka alam yadauna illa dzurrim massa. Manusia itu kalau udah ditimpa kayak begitu, yang disebut cuman Tuhan. Soal Tuhannya siapa itu lain-lain lagi. Jadi nyebut Tuhan. Ada kesadaran fitrahnya muncul bahwa itu dia harus bersandar pada kekuatan yang maha, dan itu adalah kekuatan Tuhan. Masalahnya, apakah sadarnya nunggu kalau udah kayak gitu? Saya waktu dari Fak-Fak, Pak, itu sebelum haji tahun 96, dari Fak-Fak harus balik ke Sorong. Alhamdulillah, dulu kami diutus sama Dewan Dakwah berdakwah ke sana. Itu naik Merpati Airlines. Karena kita ini ada pengajian sama Merpati, GM-nya orang Surabaya. Ada pengajian Merpati. Kalau kami mondar-mandir pakai tiket gratis. Dibayarnya sama ngaji. Itu bahasanya itu. Dibayarnya ngaji. Di sana ngaji nanti sama krunya, iya. Krunya itu. Kita mesti punya tiket putih tuh. Waktu pulang dari Fak-Fak ke Sorong. Ya Allah, udah tertunda sepekan, Pak. Kan landasannya kecil, hujan, nggak berangkat-berangkat. Akhirnya ada pengumuman berangkat. Ya Allah, itu ya pengalaman. Naik kapal kecil, penumpangnya kecil banget itu, 40 nggak ada kali ya, kurang ya, berapa itu ya? Kayak ya, perintis itu, kapal perintis tuh, kecil. Itu Pak. Sampai pilotnya itu sudah mengatakan, menyampaikan kepada yang mohon semuanya berdoa. Coba, kita sedang berusaha untuk melakukan pendaratan darurat. Wah, suasana tebing begitu kan. Wah, yang tapi sempet Pak, ya Allah, kadang-kadang nakal ya. Ada gelis sedikit. Begitu disebutkan dari yang sebelah sono, baca apa? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nggak sampai itu Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Mungkin ingatnya Al-Fatihah saja. Ada yang menyebut Yasin, Yasin. Nggak sampai wal Qur'anil Hakim. Wan ada yang Kristen haleluya apa macam-macam lah itu sebutannya itu. Yes. Ya Allah, itu suasana hampir setengah jam, Pak. Mencekam sekali. Sebelah saya komandan Kodim. Itu pengalaman berharga sekali. Dari Fak-Fak itu menuju ke. Nah, tapi satu fakta ya, saya lihat manusia itu kalau udah kepentok baru fitrah manusia itu memang bertuhan. Allah berfirman, ketika kita dulu roh dan jasad kita belum dipertemukan, roh dan jasad kita belum dipertemukan, roh masih di alamnya, jasad kita mungkin juga belum direncanakan oleh ayah dan bunda kita. Roh itu diajukan pertanyaan oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Roh-roh kita dulu menyatakan, qalu bala syahid. Iya, saya menjadi saksi atas semua itu. Saya sampaikan ini ke mahasiswa. Ada mahasiswa yang nakal, tapi saya senang sekali. Ya udah, saya senang aja. Itu dia ungkapkan kan. Mahasiswa nanya, kapan saya ngomong gitu? Coba ini kelakuannya mahasiswa. Anak sekarang Pak, bukan kayaknya kan. Kapan saya ngomong gitu? Kayaknya nggak pernah dah. Saya kalau ada yang begitu, saya suka menenangkan diri dan saya bilang, kenapa Anda tanya begitu? Saya balikin, iya kan, saya nggak ingat, saya nggak merasa pernah ngomong kayak gitu. Oh gitu, berarti apakah Anda bisa saya simpulkan, Anda pernah ngomong atau tidak? Dasarnya apakah Anda pernah ingat atau tidak? Ya iyalah,
Bagaimana kita akan mengatakan bahwa kita pernah ngomong kalau kita tidak pernah ingat bahwa kita pernah ngomong? Oke. Berarti Anda berkeyakinan sesuatu itu terjadi manakala sesuatu itu Anda ingat. Sesuatu itu fakta kalau fakta itu Anda ingat. Iyalah. Oke, sekarang saya tanya. Anda umurnya berapa? Nah, kita ketemukan dulu, Anda. Sekarang Anda umurnya berapa? 19. Dan nyebut 20. Oke. 21. Oke. Sekarang saya nanya, Anda usianya 20. Berarti pernah dong hidup di usia 10 tahun? Ya pernah lah. Mana mungkin ada 20 tahun kalau tidak melewati. Nah, oke. Sepakat ya? Anda pernah hidup di usia 10 tahun. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi pada Anda atau apa yang Anda lakukan di saat usia Anda 10 tahun pada tanggal 10 bulan 10 jam 10 pagi? Apa yang Anda lakukan di usia Anda 10 tahun? Ya nggak inget lah. Jangankan udah 10 tahun. Yang setahun aja nggak ingat kok. 10 tahun nggak inget lah katanya. Oke, kalau begitu boleh dong saya simpulkan bahwa Anda tidak pernah hidup di usia 10 tahun pada jam 10 pagi pada tanggal 10 bulan yang ke-10. Ya nggak mungkin dong saya hidup sampai sekarang. Maksud saya pernah mati duluan. Oke. Tapi Anda tidak ingat. Tapi apakah itu sebuah fakta pernah terjadi? Iya. Tapi ingat nggak Anda? Kalau Anda akan percaya terhadap sesuatu, kalau sesuatu itu Anda ingat, berarti Anda akan mengingkari ini dong. Iya ya. Nah, sekarang gini. Anda bapaknya siapa? Saya tanya. Kamu bapaknya siapa? Fulan, sebut Fulan. Ibumu siapa? Saya bilang, salah kali. Ketukar waktu di rumah sakit kayaknya. Ketukar, ya enggak lah, gini-gini kan. Nah, yang sensitif ditanya itu biasanya perempuan. Wah, enggak lah, itu salah. Oke, pertanyaan saya. Apakah Anda sudah melakukan tes DNA? Enggak pernah. Loh, kok Anda percaya bahwa bapak ibu Anda itu? Atas dasar apa kepercayaan itu Anda bangun? Bahwa bapak ibu Anda itu ya sekarang itu yang tersebut itu. Berdasarkan akte. Tahu nggak akte itu bagaimana proses akte ditulis? Saya tanya. Itu kan laporan dari rumah sakit. Pernah nggak dengar cerita bayi ketukar di rumah sakit itu? Oke. Tapi Anda begitu percaya bahwa itu adalah bapak dan ibu Anda. Dan Anda tidak pernah mempertanyakan. Dan bahkan Anda juga tidak pernah konfirmasi dengan tes DNA. Tapi Anda percaya. Loh, ini Quran yang bicara. Ini firman Tuhan yang cerita. Nah, sepertinya anak-anak muda dengan pendekatan itu, di antaranya ya, di antara pendekatan, mereka kemudian terima. Iya ya. Banyaklah Pak. Nanti ayat-ayat kauniyah itu ditemukan dengan ayat-ayat tanziliyah ya. Seperti misalkan kalau anak-anak muda, bagaimana menurut Anda? Apa konsep tentang cinta? Saya tanya kan, konsep tentang cinta. Cinta itu gimana? Katanya cinta itu dari mata turun. Katanya dari mata turun ke hati. Itu SMP sekelas, SMA sekelas, kuliah bareng, pelototin mulu, nggak turun-turun tuh ke hati. Begitu ketemu silaturahim Idul Fitri, pandangan pertama langsung turun ke hati. Bulan haji, undangan beredar. Jawab, gimana tuh Pak? Cinta itu gimana? Misteri.
Nah, pertanyaannya, cinta itu fakta loh. Siapa yang menskenario cinta itu? Siapa yang mengatur perjalanan cinta itu? Bapak istrinya seperti sekarang, ibu suaminya seperti sekarang. Kata temen, ente dulu kagak salah milih apa ya? Lah emang kenapa? Nah itu tuh giginya gisul begitu. Lah justru saya tertarik itu karena gisulnya itu. Coba Pak, sekarang kalau mikir-mikir Pak, kalau yang namanya yang cakep itu ukuran orang cinta Pak, faktanya banyak loh orang cakep nikahnya terlambat. Kan mestinya yang jelek nggak laku, tapi yang jelek laku duluan Pak. Lagi dapat yang cakep lagi. Loh, itu gimana Pak? Itu gimana menjelaskannya, fakta itu gimana? Kalau Barat ujungnya kan mengatakan itu faktor X. Ngomong faktor X itu karena nggak bisa jawab kan? Seperti bilangan tak terhingga. Ngomong tak terhingga itu karena nggak tahu aja sebenarnya. Biar gak keren disebut tak terhingga. Kan karena nggak bisa merumuskan. Agama merumuskan Pak untuk itu. Itulah Tuhan. Fakta dibalik itu semuanya gitu loh. Nah, maka oleh karena itu ya, dialog-dialog ini kemarin kan kita sudah sebutkan ya, untuk mengenalkan Allah itu melalui ayat-ayat kauniyah, penciptaan alam jagat raya, termasuk kehidupan ini. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang bertebaran sepanjang lebar sepanjang alam jagat raya ini. Kemudian ayat-ayat tanziliyah, itulah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bertemu ini, disitulah Pak, pada akhirnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Bukankah banyak dokter hanya penelitiannya karena sungut ikan? Sungut ikan ya? Sungut ikan mana? Sungut ikan apa sungut? Sungut kan, sungut kan? Sungut ikan. Jadi dokter. Di PB itu ada dokternya karena sungut ikan. Serumit begitu. Saya kadang-kadang kalau ada pesantren kilat, suka saya ajak malam, kalau ada sawah di dekat tempat pesantren kilat itu saya ajak aja ngeliat apa Pak? Kunang-kunang. Tahu kunang-kunang ya? Kunang-kunang kan terang itu kan ya. Loh itu listriknya di mana itu coba? Mikirnya tuh. Barangnya sekecil begitu. Iya, gitu loh. Kadang-kadang harus diajak. Nah, anak-anak hari ini cenderung apa-apa itu ngajak di logika. Itu. Anak hari ini nggak begitu saja. Kalau dulu kita ngaji kan, itu gurunya pakai itu apa? Pecut, penggaris, kita tetap aja datang walaupun takut juga, besok datang juga. Anak sekarang gurunya dilaporin, orang tuanya loh ngelaporin gurunya ke polisi. Sekarang begitu, coba bayangin. Oke ya, baik Pak ya. Jadi, nah di sini konsep ketuhanan dalam Islam. Maka oleh karena itu saya ingin tutup ya. Saya ingin tutup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh Allah itu sungguh sangat menarik ya. Pertanyaannya adalah di dalam surah Luqman ayat yang ke-11. Pertanyaannya adalah hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Kata Allah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan mana yang dicipta oleh Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah bukan hanya mengklaim mencipta Pak, dan Allah menciptakan, menjelaskan tentang karakteristik penciptaannya dalam kitab sucinya. Allah menciptakan langit, Allah menjelaskan tentang karakteristik langit.
Allah menciptakan laut, Allah menjelaskan tentang karakteristik laut. Maka Allah menantang, hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkan kepadaku mana yang dicipta oleh Tuhan-Tuhan selain Allah. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Ya. Balidz zalimin yang balidz zalimina fi dhalalim mubin. Gitu. Maka oleh karena itu saya ingin sampaikan begini, dan saya ingin tutup dengan kita mengatakan begini, Pak. Ini tutup di sesi menyelesaikan kemarin. Belum masuk tema baru. Entar dulu. Sebentar. Baik. Nah, disinilah Pak. Ya, disinilah makna komitmen la ilaha illallah. Ujungnya harus ke sini. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Santri di pondok ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, dia bisa menjawab maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Problemnya adalah kadang-kadang belum cukup menghayati apa dibalik dari pernyataan makna la ma'buda bihaqqin illallah itu. Pak, di la ilaha illallah kita ini harus terpegang. Ada dua unsur, Pak. Ada unsur an-nafyu, ada unsur al-itsbat. Kemarin sudah kita singgung. An-nafyu artinya peniadaan, al-itsbat artinya penetapan. Ini rukun, Pak. Rukun itu sesuatu yang harus ada pada sesuatu itu. Saya tanya, baca suratul Fatihah itu rukun sholat apa tidak? Kalau jenengan sholat tapi nggak baca suratul Fatihah, hukumnya gimana? Oke. Wukuf di Padang Arafah rukun haji bukan? Orang berangkat haji tapi kagak wukuf di Padang Arafah, hajinya sah nggak? La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Rukunnya ada dua. Rukunnya adalah peniadaan, bahkan peniadaannya di depan. La ilaha, itu peniadaan. Yang kedua adalah penetapan. Penetapan. Nah, kalau kita ditanya, Tuhanmu siapa? Kita jawab, Tuhan saya, Allah. Nggak berisiko, Pak. Nggak berisiko. Rata-rata anak-anak, ya, adik-adik kita SMP, SMA, selalu siap menjawab. Tuhanmu siapa? Allah. Dah, siap. Tapi kalau diajukan pertanyaan kedua, bagaimana dengan Tuhan-Tuhan selain Allah? Seringkali nggak punya sikap. Bagaimana dengan Tuhan-Tuhan selain Allah? Nah, mungkin ada yang jawab bukan Tuhan. Kadang-kadang pejabat nggak siap Pak jawab ini. Apalagi kalau dia lagi di posisi tertentu, nggak berani jawab ini nih. Kalau jawab Tuhanmu siapa? Allah. Iya, dia jawab. Tapi bagaimana dengan Tuhan selain Allah? Menteri agama ditanya gitu nggak bisa jawab. Menteri agama nggak bisa jawab. Itu jangan kencang-kencang ngomongnya. Nanti sebutannya intoleran lah, sebutannya macem-macem lah. Ya Pak Komandan ya. Ya udah Pak. Tapi saya ingin mengatakan, kalau surga itu ada pintunya, surga itu ada pintunya, dan untuk membuka pintu surga itu harus ada kuncinya. Dan kunci pembuka pintu surga itu adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu rukunnya ada dua Pak. Itu kunci nggak akan bisa berfungsi kalau cuma satu. Kunci itu harus berfungsi ada dua. Ada peniadaan, ada penetapan. Itu. Ada peniadaan, ada penetapan. Kalau orang yang kokoh keyakinannya, dia akan ditanya, siapa Tuhanmu? Allah.
Bagaimana dengan Tuhan selain Allah? Batil, salah itu. Bukan Tuhan. Nah gitu. Tapi wani ora. Karena rukun. Waduh. Ini nah dikasih mukadimah ya. Dalam keyakinan saya. Boleh ya. Ya, dalam keyakinan saya nggak ada. Salah. Ini problem, Pak. Itu. Belum lagi ini nanti jabarannya panjang. Tapi pada poin ini saja dulu. La ilaha illallah. Ya mudah. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa la ilaha illallah itu rukunnya ada dua. Rukunnya ada dua. Ada la ilaha, satu, an-nafyu, peniadaan. Ada illallah, itu pengecualian. Peniadaan kalau ketemu dengan pengecualian punya makna pengkhususan. Kemarin saya sudah jelasin contohnya. Mengkhususkan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi, dan itulah namanya tauhid. Itulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang Bapak baca di Arafah itu, yang Bapak baca di Sofa itu, yang Bapak baca di Marwah itu. Itulah makna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi ada yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi karena nggak paham, masih mengaku dirinya Tuhan. Padahal ucapannya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Ngaku, tapi sebenarnya dalam praktek hidupnya dia masih memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Di hadapan istrinya dia menuhankan diri, di hadapan anak-anaknya dia menuhankan diri, di kantor dengan karyawannya dia menuhankan diri. Misalkan dia bilang, persis kayak omongannya Fir'aun. Coba kalau dia nggak saya kasih kerjaan di sini, mana mungkin dia bisa kaya? Mana mungkin dia bisa hidup dengan sejahtera? Kan dia begitu itu kan karena saya. Loh, sampai itu Fir'aun emang? Ada nggak Pak ungkapan gitu? Ada nggak? Menuankan. Tidak menuhankan, menuankan. Menuankan yang pada akhirnya menuhankan jadinya. Orang menuankan. Tuh. Ya Allah, tadinya berbuat baik sama keponakan. Berbuat baik sama keponakan. Tapi karena ada masalah sedikit, keponakan dulu yang memperjuangkan dia. Muncul deh itu egonya. Mulai. Kamu udah kayak gini berani-berani ya ngelawan saya. Coba kamu tuh, kalau nggak saya bawa dari kampung ke sini. Mana jadi orang loh. Tahu, asal tahu aja. Semua kamu tuh bisa jadi begini karena saya. Waduh, hebat sekali dia jadi Tuhan. Ini nggak boleh terjadi pada orang yang sudah haji. Nah, boleh terjadi nih. Nggak boleh terjadi pada orang yang sudah haji, yang sudah menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Oke. Baik, untuk kelanjutan yang kemarin saya cukupkan sini, kita buka tanya jawab dan nanti kalau masih ada waktu kita lanjutin ke tema yang tadi disebutkan oleh Pak Edi, Ma'rifatul Rasul, yang mukaddimahnya tadi di subuh sudah saya sampaikan. Baik, sebentar sebelum saya cas HP Suan nih. Bentar, saya ngecas dulu. Iya, baik. Monggo, silakan. Kayaknya kehormatan harus pakai mic, lebih kerungu loh. Ya wes, siap.
Ayo Pak, monggo Pak. Dengan keberadaan Allah. Oke. Memang banyak di luaran itu pada Al-Quran kan dengan ars. Ya. Tinggal bagaimana kalau kita menyampaikan bahwa Tuhan itu dekat dengan urat leher kita. Oke. Terus Tuhan ada di mana-mana. Oke. Itu apa boleh bilang seperti itu. Baik. Pertanyaan menarik. Ini pembahasannya di Tauhidul Asma'i was Sifati. Kan di Quran Allah itu bersemayam di atas aras. Di satu sisi Quran menyebutkan Allah itu lebih dekat daripada, juga nanti di ayat disebutkan innallaha ma'akum ainama kuntum. Lalu orang berkesimpulan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Bahkan penayangan RCTI ada judul tayangan di bulan Ramadan, Tuhan ada di mana-mana. Gimana tuh? Gini Pak. Ini nanti pembahasannya pada ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya, kitab Tauhid, Bapak bagusnya punya kitab ini. Nah, ada terjemahannya Pak, tenang. Sebaiknya ini berulang pada punya buku ini. Kitab Tauhid ada 3 jilid. Ada terjemahannya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, ini dulu awal-awal diterjemahkan di Indonesia itu oleh UII Yogyakarta. Kitab ini jadi muqarrar, jadi diterjemahkan sama UII jilid 1, jilid 2, 3. Gontor sudah menerjemahkan di awal-awal ketika buku ini masuk ke, kitab ini masuk ke Indonesia. As-Sofa dulu yang menerjemahkan, bikin daurah-daurah di Gontor, di beberapa kampus ya, tentang kitab ini. Nah, itu di jilid yang pertama. Nanti ada pembahasan tentang ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu artinya kebersamaan Allah. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, ma'iyatullah itu dijelaskan oleh beliau, itu ada 2. Oke. Yang pertama, ma'iyatullahil ammah, kebersamaan Allah dalam artian umum. Oke. Yang kedua, ma'iyatullahil khassah, kebersamaan Allah dalam arti khusus. 2. Ma'iyatullahil ammah, ma'iyatullahil khassah. Ma'iyatullahil ammah itu maknanya adalah ilmullah wa muraqabatullah, ya. Pengetahuan Allah dan pengawasan Allah. Kemudian ma'iyatullahil khassah, kebersamaan Allah dalam artian khusus, maknanya adalah nasrullahi wa ta'iduhu, pertolongan dan keberpihakan Allah. Pertolongan dan keberpihakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Ma'iyatullahil ammah, kebersamaan Allah dalam artian umum, itu berlaku untuk semuanya. Mau yang taat, mau yang maksiat, manusia, binatang, laki, perempuan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Semua makhluk Allah, Allah bersamai dalam artian. Dalam artian Allah mengawasinya, Allah mengetahui mereka. Makanya makna tadi disebutkan ayat innallaha ma'akum aina ma kuntum, sesungguhnya Allah bersama dengan kalian
dimanapun kalian berada, itu maksudnya Allah senantiasa melihat kalian, Allah senantiasa mengawasi kalian dimanapun kalian berada. Ya manusianya, ya binatangnya, ya tumbuh-tumbuhannya, ya yang taatnya, yang maksiatnya, pokoknya semua makhluk. Gitu. Allah akan membersamai kalian dimanapun kalian berada. Itu Pak terdapat pada surat Al-Hadid yang Bapak tanyakan tadi. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Surat apa? Al-Hadid ayat yang keempat. Ini nggak bisa dipakai dalil untuk mengatakan, berarti di mana-mana saja Allah bersama saya. Nanti ini bisa kejebak paham yang namanya manunggaling kawula Gusti, bukan hanya manunggaling rasa gitu, atau rasa manunggal gitu ya. Tapi ini bisa kejebak sama manunggaling kawula Gusti. Oknumnya di Indonesia Syekh Siti Jenar, yang dibangun dialog oleh Sunan Kalijaga, akhirnya tetap tidak mau tobat. Rapatlah para wali, akhirnya apa putusan akhir terhadap Syekh Siti Jenar? Dieksekusi. Itu dasar pemahamannya manunggaling kawula Gusti. Letak kesalahannya memahami innallaha ma'akum aina kuntum. Sesungguhnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dimaknai bahwa Allah selalu bersama dengan dia dalam arti manunggal, jadi satu antara Allah dengan dirinya. Makanya kadang-kadang ini pernah saya ada mahasiswa yang sedang sama-sama kuliah tinggal di kos-kosan. Salah satunya teman saya. Nah, teman saya yang tadi malam datang sih. Kemenhas itu. Nah begitu ngantri lama kan, kamar mandi lama nggak keluar-keluar, diketok pintu. Siapa di dalam? Dijawab Pak, Allah. Yang di luar mana? Ente yang bener ngomong. Iya Allah. Keluar ribut. Gimana ente? Kok ditanya siapa yang di dalam? Allah. Ya kan Allah sudah menyatu dengan diri saya. Baca ayat ini. Paham ya? Baca ayat innallaha ma'akum ainama kuntum. Itulah surat apa tadi? Al-Hadid ayat yang keempat. Oke. Itu Pak. Itu satu. Jadi ma'iyatullahil ammah, kebersamaan Allah dalam artian umum, maknanya adalah Allah mengetahui, Allah mengawasi seluruh makhluknya, yang maksiat, yang taat, yang apapun. Bahkan sampai tidak ada daun yang jatuh dari tangkainya tanpa sepengetahuan Allah Jalla Jalaluhu. Oke, jelas. Nah, kemudian ada ma'iyatullahil khassah, kebersamaan Allah dalam artian khusus. Contoh, pakai ayatnya, pakai ma'akum juga. Contoh, ketika Al-Quran menyebutkan tentang kisah hijrahnya Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita merapat lihat yang namanya Jabal Thur. Oke. Kan Abu Bakar sama Umar, Rasul sama Abu Bakar ada di dalam Gua Thur itu selama 3 hari. Mengelabui ya pengejaran yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy. Nah ternyata itu kan guanya tidak terlalu dalam. Berdua ada di dalam itu, kalau sampai Abu Jahal saja ngelongo aja dikit, mau ngelongo aja dikit tuh, itu kelihatan kakinya Abu Bakar. Kalau mau ngelongo aja dikit. Tetapi itulah cara Allah. Nah seringkali kita mendengar kabar katanya ada sarang laba. Yang kedua ada burung merpati ya.
itu masyhur tapi tak sahih. Masyhur tapi nggak sahih. Ya. Yang jelas ada pertolongan Allah di situ. Nah, di saat itu wajar nggak Pak? Seorang manusia bernama Abu Bakar As-Siddiq diliputi oleh rasa takut. Wajar Pak, ini takut yang dibenarkan. Diliputi oleh rasa takut, oh, gimana? Wong itu ada sayembara kok. Siapa yang bisa nangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati 100 unta. 100 unta loh. Bisa nangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati 100 unta. 100 unta, 100 Ferrari Pak. Kan unta itu alat transportasi paling mahal saat itu. Siapa orang yang nggak pengen? Nah, Abu Bakar diliputi oleh rasa takut. Apa kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Itu nanti Bapak lihat surat At-Taubah ayat yang ke-40. Lihat surat At-Taubah surat yang ke-9 ayatnya ayat yang ke-40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, Allah bersama. Nah, sekarang pertanyaannya, kan ini sama. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tadi Allah bersama kalian. Sudah ketemu surat At-Taubah? Nah, terus kan ada lanjutannya tuh kan? Coba. Ketemu nggak? Illa tansuruhu faqad nasaruhullah ya. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini. Itu maksudnya Abu Bakar. Idhuma fil ghar, berdua sama Rasulullah kan. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Pertanyaan saya, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Di ayat ini bersama dalam artian diawasi saja, bersama dalam artian Allah mengetahui saja, atau juga bersama dalam arti Allah menolongnya, Allah berpihak kepadanya. Semua, termasuk ma'iyatullahil khassah. Itu Pak. Tenang, Allah bersama kita. Maksudnya jangan takut. Allah akan menolong, Allah berpihak sama kita. Gitu. Nah, jadi untuk begitu, apakah kemudian Allah mesti menyatu dengan dirinya? Tidak. Pertolongan Allah maksudnya. Pertolongan Allah yang hadir, keberpihakan Allah yang hadir. Nah, tapi di kita ini suka ada salah. Gitu. Komandan koruptor KPK mulai ngobrak-ngabrik. Gitu. Anak buah mulai ketah. Apa kata komandan? La tahzan wa la takhaf. Jangan takut, jangan gentar. Allah bersama dengan kita. Padahal tahu benar-benar dia memang korupsi kan. Tapi komandan tenang. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Oke. Pertanyaan saya, ungkapannya komandan ini benar? Ungkapannya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar, Allah bersama kita. Kira-kira benar nggak tuh ungkapan? Ini ma'iyatullah dalam arti ma'iyatullahil amma atau ma'iyatullahil khassa? Ma'iyatullahil umum Pak. Contoh, kawanan perampok mau mentarget malam ini, mau merampok satu rumah. Dia kondisikan anak buahnya jam 11 kumpul. Begitu mau berangkat sudah jam 12:30, disuruh anak buahnya sholat tahajud. Ada nggak kira-kira komandan perampok yang nyuruh sholat tahajud? Oh banyak Pak, bukan yang sholat tahajud, suruh umroh. Suruh umroh dibiayai untuk ngerampok. Ya nggak tahu dah ada bang nggak.
Jangan cuma nanya tuh. Ya. Ya kalau sekali tanda tangan 250 juta, 4 kali tanda tangan 1 M, 2 kali umroh terhapus dosa. Modalnya anggap yang cakep 40 juta, kali 2 80, 1 M dikurangi 80 modal. Jangan dia. Nah, akhirnya sholat tahajud, berdoa agar supaya diberikan keberhasilan melaksukan aksi perampokan. Begitu aksi perampokan, yang punya rumah lagi sakit batuk. Maklum pulang haji sakit batuk dia, batuk-batuk dia, diliputi oleh rasa takut. Jangan-jangan bangun nih. Apa komandan rampoknya bilang? La tahzan wala takhaf, innallaha ma'ana. Nah, itu bismillah astagfirullah mundur. Nah, ini namanya salah penempatan. Ini menggunakan ma'iyatullahil khassah, padahal harusnya justru ma'iyatullahil ammah. Mestinya komandan bilang dong, Allah tahu loh kalau kamu mau nyuri, gitu bilang. Allah ngawasi loh, kita mau nyuri nih, gitu dong. Iya, oke ya. Maka oleh karena itu, ini soal memahami yang benar. Nah, soal bahwa Allah itu dekat dengan itu bukan Allahnya itu. Nah, kalau ditanya sekarang, lalu Allah itu di mana? Allah sendiri sudah memperkenalkan dirinya. Allah itu bersemayam di atas. Tadi ayat kita bacakan, tsummastawa 'alal 'arsy. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya begitulah Allah. Nah, maka oleh karena itu, memahami Allah itu Pak, ada 4 kriterianya. Tidak boleh tasbih. Tasbih itu artinya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah turun langit gimana ya? Kayak kita turun dari singgasana kali ya? Kagak boleh Pak. Yang gini nih kagak boleh nih. Itu loh konsep kemurnian sistem kemurnian konsep Tuhan dalam Islam tuh Pak. Benar-benar yang namanya perasaan, logika itu tidak boleh mempengaruhi tentang pengenalannya kita kepada Tuhan. Bersih Allah kenalkan. Maka konsep dasar mengenal Allah itu adalah kita mengenal Allah berdasarkan apa yang Allah informasikan tentang dirinya, dan kita mengenal Allah berdasarkan informasi Rasul dari Allah tentang Allah. Saya ulangi. Yang kedua nih. Yang pertama, kalau kita mengenal Allah itu harus atas dasar informasi dari Allah tentang dirinya. Itu di Quran. Yang kedua, informasi Rasulullah bukan hanya informasi dari Rasulullah. Informasi Rasulullah dari siapa? Dari Allah. Karena pada hakikatnya hanya Allah yang tahu. Informasi Rasulullah dari Allah tentang siapa? Tentang Allah SWT. Gitu. Tentang Allah Subhanahu. Allah memberikan informasi bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Di sepertiga malam terakhir Allah turun. Tidak boleh kita tasbih menyerupakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kata di pondok kan diajarin gitu. Tidak ada yang serupa dengan Allah itu. Yang kedua Pak, tidak boleh kita bertanya tentang bagaimananya. Takyif, nggak boleh. Itu kalau Allah turun gimana turunnya? Nembus langit tuh kagak boleh Pak. Nanya tentang bagaimananya kagak boleh. Yang ketiga, tidak boleh kita nanya tentang bagaimananya, tapi juga kita tidak boleh mentakwil. Mentakwil ini gini, mentakwil merubah makna yang zahir kepada makna yang kita pahami. Itu nggak boleh mentakwil. Dan yang keempat, tidak boleh mentaktil. Udah deh, kalau gitu
Nanya bagaimananya kagak boleh. Diserupain nggak boleh juga. Dirubah maknanya nggak boleh juga. Ya sudahlah kalau begitu. Allah berarti tidak turun ke langit. Nggak boleh juga. Jadi gimana caranya? Ya sudah, kita terima saja. Kita nggak tahu. Allah itu zat yang maha gaib. Allah kasih informasi seperti itu. Ya tahulah diri kita ini bahwa kita tidak mungkin akan bisa. Ya sudah. Allah bersemayam di atas arsy, ya bersemayam, sudah selesai. Bersemayam itu maklum, bertanya tentang bagaimana itu majhul. Itu. Ya sudah, itu. Nah, Allah bersemayam di atas arsy. Ada satu kasus, seorang ibu, seorang wanita budak ya, dia tanya, Rasulullah ngetes sama dia. Ainallah, ditanya kepada ini. Ainallah, di mana Allah? Ini menjawab, Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersama alal arsy istawa. Allah di langit, Allah bersemayam di atas arsy. Lalu Rasul tanya, man ana? Siapa saya? Ini menjawab, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian kata Nabi? Saksikan bahwa orang ini orang beriman. Itu cara ngetes Nabi. Orang ini orang beriman. Maka bagi rapat para wali, penyimpangannya siapa namanya? Syekh Siti Jenar itu persoalan ini perkara besar, Pak. Dan sampai hari ini ajarannya masih ada. Manunggaling kawula Gusti. Gitu. Masih terjadi. Maka sampai kemudian pada akhirnya Syekh Siti Jenar harus dieksekusi. Tapi sebelum melakukan eksekusi, ada dibangun dialog dulu. Oleh siapa? Ditunjuklah Sunan Kalijaga untuk membangun dialog dengan Syekh Siti Jenar. Setelah berbagai argumentasi sudah disampaikan, tetap dia dalam kesimpulannya, tetap dia dalam kesesatannya. Akhirnya apa? Akhirnya dieksekusi. Begitulah yang terjadi. Jadi, dan secara fitrah, Pak, kalau kemudian kita berdoa, tadi saya sebutkan, mengadahkan tangannya kemana? Itu fitrah manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Ya, silahkan. Sip. Ustaz, ini untuk masalah penciptaan itu, sekarang ini kan banyak fenomena UFO, Ustaz. UFO. Sedangkan jagat raya ini kan diciptakan sangat luas, Ustaz. Ya. Dengan apa, teleskop Hubble dan lain-lain, Ya. sangat luas. Nah, itu dari segi Islam bagaimana, Ustaz? Apakah memang makhluk yang diciptakan Allah itu hanya di bumi? Yang pertama, yang kedua, bagaimana melihat fenomena UFO? Seperti itu. Baik. Saya sayangnya belum tahu banyak tentang UFO nih. Ini saya mau secara umum dulu karena saya detailnya nanti khawatir saya nggak menguasai. Secara umumnya di kita ini kadang-kadang ada terjebak cocokologi, seolah-olah memaknakan apa yang disebut di Quran dengan penemuan yang didapatkan pada saat itu, dan penemuan itulah yang difinalkan untuk bisa mendapatkan tafsiran yang benar dari ayat itu. Padahal Quran itu tauqifiyah, Quran itu udah paten gitu, dan ilmu pengetahuan cenderung berkembang. Dulu bumi katanya bulat, datar, jadi bulat. Kemudian ternyata sekarang bumi berkembang, melebar. Nah, nanti ada tafsiran di Quran, kata lamusiun. Jadi sebenarnya, nah, kalaupun lamusiun itu diartikan berkembang, berkembangnya dalam konteks apa? Makna berkembang itu apa? Itu pun juga macam-macam. Jadi, saya kira gini, ketika Allah sudah menyebutkan terkait dengan fenomena alam jagat raya itu, dan kemudian perkembangan ilmu itu kemudian berkembang, maka sebenarnya adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran
itu kita yakini pasti akan menemukan kebenarannya ketika dilihat oleh fakta yang berkembang. Wallahu a'lam. Kasih dong cerita sedikit tentang UFO gimana dulu dong. Yang lain mungkin sudah tahu, saya yang belum. Gambaran nih gitu. Kira-kira poin-poin pentingnya yang harus disebutkan apa ini? Ya kan, ya luar angkasa. Ya ini kan berdasarkan ada penampakan tuh. Penampakan Luar angkasa, Ustaz. Hah? Luar angkasa. Iya, yang kalau dilihat dari segi teknologi yang ada di dunia itu, ya seperti itu gitu. Jadi akhirnya ada apa namanya? Ada apa istilahnya? Ada ungkapan bahwa makhluk hidup tidak hanya ada di bumi. Oke. Tapi dia ada juga di luar. Oke. Makanya seperti ada berkembang teori tentang Scientology bahwa manusia itu apa namanya bukan dari sang pencipta ya, tapi dari yang lain gitu. Iya. Sampai kan banyak hanya sekarang ada film-film seperti itu. Nah itu ya, makanya saya kadang-kadang kita diskusikan ada di pengajian gitu ya nggak dapat clear. Ya. Tapi kalau ayatnya itu ya, kalau soal makhluk di bumi dan makhluk di langit, Quran memang menyebutkan begitu. Man fis samawati wal ar. Jadi penduduk langit dan penduduk bumi. Nah, pertanyaannya adalah penduduk langit itu rumusannya apa? Kan Quran nggak menyebutkan. Tapi Quran menyebutkan ada penduduk langit, ada penduduk bumi. Nah, wallahu ta'ala alam. Saya belum berani. Lain lagi. Kan ini udah disebutkan kalau makhluk gaib. Gaib itu kan sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Kalau ini boleh jadi pada waktunya bisa dijangkau. Kalau malaikat kan gaib. Kalau jin kan gaib. Kalau dan lain-lain gaib. Tapi ini makhluk seperti apa tentu mungkin nanti akan ada. Tapi poinnya saya hanya ingin menyebutkan poinnya ada penduduk bumi, ada penduduk langit. Quran menyebut begitu. Wallahu a'lam. Iya. Itu jangan-jangan anak-anak sekarang pertanyaannya begitu semua ya? Iya, siap. Iya. Dulu pernah anak saya masih kecil itu kan ada bukan jadi dia tanya mungkin saya lebih tahu dia milenial kalau Allah itu ingin menciptakan sesuatu dia bilang cool gitu. Jadi kalau dia menciptakan banyak berarti bulannya banyak ya cool gitu ya. Kalau anak kecil susah kita mau menjaga betul. Oke, baik. Nanti harus jadi diskusi lebih lanjut ya. Bagaimana menjelaskan? Monggo. Silakan, Pak. Tadi disampaikan Allah akan menciptakan antara jasad dan ruh yang nantinya ditiupkan ke kandungan. Ya. Nah, di situ kan dalam usia kalau ngaji kan 120 hari atau 4 bulan. 4 bulan 10 hari, Itu sudah berjanji untuk kita ya. Sudah berjanji ya Tuhan. Berjanji Tuhan. Apakah dengan kelahiran di dunia ini manusia itu sudah berjanji semuanya? Nah, terus kalau pun ada yang meninggal sebelum lahir itu bagaimana? Apakah tidak berjanji dulu? Meninggal dekat dulu. Baik, terima kasih. Siap. Allah ambil perjanjian bukan setelah dipertemukan antara roh dengan jasad. Ketika justru belum dipertemukan antara roh dengan jasad. Roh kita masih berada di alamnya bersama roh-roh yang sementara jasad manusia jangan-jangan direncanakan oleh Bapak Ibu kita belum.
Ya belum kenal, jangan-jangan belum lahir juga Bapak Ibu kita ini. Kan nanti roh ini kan yang akan terus ada nih kan. Kalau jasad kan tumbang-tumbang dia nanti kan. Oke, satu poin ya, satu poin. Nah pertanyaan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu kemudian dia bersaksi. Maka itulah manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Terlahir dalam keadaan fitrah. Nah pertanyaannya, kalau meninggal sebelum lahir, meninggal sebelum lahir adalah kenapa kalau meninggal sebelum lahir ada yang disolatkan, ada yang tidak? Ketika sudah 4 bulan 10 hari dimungkinkan roh sudah ditiupkan, maka ini terstatus sebagai manusia. Makanya kalau lahiran kondisinya kayak begini, dia tetap disolatkan, ya, bahkan disolatkan. Kalau meninggal dalam seperti ini, bahkan nanti juga diakekahi. Tapi kalau meninggal sebelum dia dipertemukan antara roh dengan jasad, maka dia belum disebut sebagai manusia karena dia masih segumpal darah maupun segumpal daging. Karena manusia baru akan disebut manusia kalau sudah bertemu antara roh dengan jasad. Wallahu ta'ala a'lam. Itu, dan kita semuanya terlahir nih dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan terlahir dalam keadaan fitrah. Kemarin SMA sempat jalan-jalan kemana-mana gitu ya, keluar fitrah. Termasuk manusia yang non agama muslim, Iya. kan fitrah. Iya, jadi manusia non muslim itu Pak, oh ya, kalau gitu ini pertanyaan penting. Jadi orang yang lahir dari orang tua yang bukan muslim sekalipun, dia lahir dalam keadaan fitrah. Ini penting nih. Tapi persoalannya fa'abawahu au yuhawidanihi hafawahu yunasiranihi au yumajisanihi au yuhawidanihi. Adalah kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Jadi aslinya dia dalam keadaan fitrah. Orang tuanya ngajak jalan-jalan ke Yahudi, ngajak jalan-jalan ke Nasrani, ngajak jalan-jalan ke Majusi. Nah begitu usia 20 tahun, ada pergaulan di sekolah, pada akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam. Maka saya kalau ada orang masuk Islam di masjid kami itu, kan biasanya kita mengeluarkan sertifikat kan untuk mereka yang masuk Islam kan. Kemudian biasanya kami sampaikan, Anda jangan merasa asing, karena sejatinya Anda itu kembali ke jati diri Anda yang sesungguhnya. Jadi Anda itu back to basic sebenarnya, kembali sebenarnya. Penulisan di Lauhul Mahfuz itu Apa itu? kapan? Penulisan tentang kehidupan kita sudah ditulis. Tapi nanti soal terkait dengan penulisan Lauhul Mahfuz nanti ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada penulisan, ada, makanya iman kepada takdir itu nanti ada salah satunya Alkitabah, ditulis semua apa yang terjadi itu nanti sudah ditulis. Adakah peluang untuk berubah dari tulisan itu? Berubahnya dari tulisan itu pun sudah ditetapkan sama Allah. Nah, gimana cara di antara peluang untuk merubahnya? Salah satunya dengan cara berdoa. Masalahnya adalah sampean kan nggak tahu, sampean itu ditulis masuk neraka ke surga. Nah, karena nggak tahu, sudah tugas kita sekarang harus berusaha masuk surga gitu. Loh, kalau tahu nggak ada dunia jadinya. Ya, tapi poinnya sebelum masuk ke sono, gitu. Nanti pertanyaannya lanjut, mana yang udah dirubah, mana yang belum, gitu. Pertanyaannya sebelum ke sana adalah bahwa kita nggak tahu takdir kita, itu yang paling pokok dulu. Kita kan nggak tahu takdir kita. Nah, takdir itu adanya di tangan siapa? Nah, maka oleh karena itu kita akan ngurusin dan kita akan bekerja
sesuatu yang ada di wilayahnya Allah atau wilayah kita? Wilayah kita apa? Ikhtiar, doa, udah itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, gampangnya begitu. Karena nanti semakin banyak orang menyoal soal wilayah yang sebenarnya itu adalah wilayah prerogatifnya Allah, akhirnya, nah di sini Pak, banyak yang jadi begini. Di pondok-pondok kan ada yang begitu tuh, ngendang ceritanya jenis itu. Iya, ada yang begitu dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah, akhirnya nanti udah nggak mau ngapa-ngapain. Itu yang terjadi karena dia tidak membahas pada wilayah yang sesungguhnya dia harus bahas dan dia harus berjuang di situ. Kalau terkait dengan yang wilayahnya Allah, cukup kita tahu itu Allah punya wilayah seperti ini, sudah. Dan kemudian tugas kita berjuang. Wallahu ta'ala. Semangat kita begini, semangat kita adalah orang pembunuh 100 nyawa saja. Iya, nah gitu Pak, semangatnya harus begitu. Doa yang paling baik adalah ya, baik. Oke, baik, makasih. Doa yang baik adalah doa yang dicontohkan, baik lafadznya, ya, waktunya, tempatnya, maupun bebas waktu dan tempatnya oleh ketentuan syariat. Itu yang terbaik, sudah. Kalau nanti saya bilang doa yang terbaik adalah doa yang tidak menggesahkan, Rabbana atina menggesahkan tuh, ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan kan to the point tuh. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku. Nah, ada doa yang tidak menggesahkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya tanya, di mana letak doanya itu? Coba Pak. Letak doanya tadi itu kan doa. Letak doanya di mana? Kan dia memuji Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di balik itu doa, Allah kabulkan. Dengan apa? Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nah, jadi nanti lain lagi. Nabi Allah Ayub doanya halus lagi. Masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Halus lagi. Jadi memang meminta langsung juga ada contohnya. Bahkan Pak, waktu di perang Badar, Nabi itu berdoanya sepanjang malam. Ridaknya itu sampai jatuh. Sampai jatuh itu Abu Bakar itu sampai berapa kali memasangkan lagi, sampai Abu Bakar itu terasa begitu nggak enak. Kok Rasulullah menggesahkan betul ya kepada Allah? Apa Bu bentuk doanya Pak? Doanya Rasulullah waktu di perang Badar itu sampai ada kalimat begini, ya Allah, kalau tidak Engkau berikan kemenangan kepada pasukan ini, nanti tidak ada lagi yang menyembah Engkau di muka bumi ini. Coba itu kan, itu kayak gitu. Coba lah, itu dicontohkan sama Nabi Pak. Saking Rasulullah itu ini kayaknya benar-benar penentu gitu loh. Ini sampai kalau modal ini kalah nih, wes tamat seolah-olah gitu loh. Itu saking, ya gimana loh Pak? Oh sekarang ya, saya sebutin ya. Gimana coba bayangkan? Perang Badar itu Nabi sama sahabat keluar dari Madinah itu tidak dalam konteks untuk perang menghadapi pasukan Abu Jahal. Itu menghadapi pasukan Abu Jahal yang jumlah pada mulanya 1.300 itu kan sebenarnya 1.300 malamnya, disersi malam itu 300, pagi itu terjadi pertempuran jadi 1.000. Itu tidak dalam konteks ngadepin itu, tapi Rasul keluar dari Madinah
itu menghadapi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sofyan yang jumlahnya cuma sedikit. Maka Nabi keluar dengan jumlah 314 pasukan, 313, senjatanya apa adanya, kuda cuma 2, yang namanya mau menghadang kafilah dagang. Itu Pak. Satu. Yang kedua, belum pernah perang terbuka. Yang ketiga, Ramadan pertama kali disyariatkan puasa. Yang keempat, jumlahnya dikit, senjatanya sedikit. Makanya Rasulullah berdoa betul-betul dan dikabul oleh Allah. Secara logika habis, nggak mungkin. Itu sampai para sahabat itu ada yang merasa apa? Dihasung menuju kepada kematian. Dan itu disebutkan dalam ayat di dalam surat Al-Anfal. Disebutkan itu seolah-olah mau diajak menuju kepada kematian. Wahum yang turun, sebab kematian itu ada di pelupuk mata. Itu perang Badar. Maka perang Badar itu betul-betul seleksi iman. Itu kalau enggak dengan iman, rasa-rasanya berat. Dan itu jalannya berapa? 150 kilo. Berapa hari? Itu keluar dari Madinah tanggal 8 Ramadan. Tanggal 8 Ramadan satu riwayat, ada yang menyebutkan tanggal 9 Ramadan. Keluar dari Madinah, tempur tanggal 17 Ramadan. Berapa hari itu? Jalanan. Mayoritas jalan kaki, kudanya cuma 2. 150 kilo, Jakarta Cirebon. Jakarta Indramayu ya? Lah kalau kita suruh jalan begitu, lah belum perang gak keong pula. Dalam? Iya. Itu tadi sudah doa saja dengan doa yang diwariskan oleh Nabi. Terus kemudian ada adab doa. Adab doa itu jangan lupa harus memuji Allah terlebih dahulu, membaca sholawat, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan, syukur dalam keadaan punya wudu kalau memungkinkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi lebih baik dalam keadaan wudu. Itu nah, baca sholawat sama memuji Nabi itu penting. Misalkan kalau kita langsung Rabbana Atina, di ujungnya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Atau alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil. Terus berdoa. Itu adabnya. Nah, kalau antum lagi dalam keadaan yang mendesak, iya, apa Rasul juga pernah mendesak. Doanya pakai bahasa Indonesia misalkan. Allah Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini belum jadi ma'rifatul Rasul ini. Nah, nanti di kultum nanti insyaallah. Oke, cukup dulu ya. Cukup dulu dah. Alhamdulillah. Saya sendiri bersyukur suaranya ke depan semakin kesini alhamdulillah semakin sembuh. Sembuhnya karena dikasih dikasih mic jadi sembuh. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjuang untuk mencari kafling-kafling terindahnya. Tapi jangan lupa setiap waktu sholat bersama di sini ikut kultum ya dan ikut kajian. Baik, enggak.